Pernahkah Anda membayangkan berapa banyak tomat yang bisa dipanen dari satu pohon? 5 kilogram? Mungkin 7? Nah, bagaimana jika saya beritahu Anda 76 kilogram dari 12 pohon itu bukan khayalan, melainkan hasil nyata yang dicapai hanya dengan satu metode sederhana, namun luar biasa efektif? Banyak pekebun sering membuat kesalahan yang sama, membiarkan tanaman tomat mereka tumbuh liar, sesuka hati, dan akhirnya hanya mendapatkan panen yang biasa-biasa saja. Hari ini, saya akan membongkar semua rahasia pembentukan tanaman menjadi satu batang utama. Ini adalah teknik yang memfokuskan seluruh energi vital tanaman untuk menghasilkan buah yang besar, berair, dan berlimpah. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan mendapatkan panduan langkah demi langkah yang akan memungkinkan Anda memanen tomat berember-ember, bahkan dari lahan yang kecil sekalipun. Sudah siap terkejut? Mari kita mulai. IndiaDB. Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita pahami dulu mengapa metode tradisional sering tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sebagian besar pekebun, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, menghadapi dilema bagaimana cara membentuk pohon tomat. Ada yang membiarkan tanaman tumbuh begitu saja, dan hasilnya mereka berubah menjadi semak belukar yang rimbun dan tidak terkelola. Ada juga yang membentuk 2 atau 3 batang, mencoba mencari jalan tengah. Masalahnya, khususnya untuk tomat tipe indeterminate, yaitu varietas yang tumbuh tinggi, setiap batang tambahan adalah pesaing langsung untuk nutrisi. Tanaman, layaknya makhluk hidup, memiliki sumber daya terbatas. Sumber daya ini harus didistribusikan ke semua titik pertumbuhan. Akibatnya, alih-alih mendapatkan beberapa tandan kuat dengan buah besar, kita malah mendapatkan banyak cabang lemah dengan tomat-tomat kecil. Parahnya, cabang yang terlalu banyak ini juga menghambat sirkulasi udara dan membuat tanaman mudah terserang penyakit. Metode satu batang utama ini bukan sekadar pemangkasan biasa. Ini adalah strategi cerdas untuk mengelola sumber daya tanaman demi satu tujuan, panen yang maksimal. Lalu, kenapa harus satu batang? Apa sih prinsip mendasar di balik metode ini? Semua ini intinya adalah konsentrasi. Bayangkan sebuah pabrik yang hanya memproduksi mobil. Jika pabrik tersebut menyebar sumber dayanya untuk membuat sepeda, skuter, dan sepatu roda juga, maka kualitas produk utamanya pasti akan menurun. Hal yang sama terjadi pada tanaman tomat. Sistem akarnya berfungsi sebagai pemasok bahan mentah, nutrisi, dan air. Daunnya adalah pabrik yang memproduksi energi lewat fotosintesis. Sementara buahnya adalah produk akhir. Ketika kita hanya menyisakan satu batang utama, kita sedang memberitahu tanaman tersebut, fokus. Semua energimu, semua sari makanan dan nutrisi harus dialirkan hanya ke sini, ke jalur pusat ini. Kita membuang semua tunas air atau tunas samping, yang pada dasarnya hanya mengganggu fokus. Tanaman tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk menumbuhkan daun atau massa hijau yang berlebihan. Semua kekuatannya kini diarahkan penuh pada pembentukan tandan bunga dan pembesaran buah. Hasilnya, buah tomat menjadi lebih besar, matang lebih cepat dan serempak, dan rasanya pun lebih pekat serta manis. Ini murni biologi, tanpa basa-basi. 90% kesuksesan kita bergantung pada satu hal kunci, pemilihan varietas yang tepat. Mencoba menanam varietas determinan, atau yang pendek dalam sistem satu batang, sama saja seperti memaksa kuda poni untuk memenangkan pacuan melawan kuda pacu murni. Itu jelas sia-sia. Kita hanya butuh varietas tomat yang indeterminate, atau yang biasa kita sebut varietas tinggi. Ini adalah tanaman yang pertumbuhan batang utamanya tidak terbatas. Mereka secara genetik diprogram untuk terus tumbuh ke atas, membentuk tandan bunga setiap 3 daun sepanjang musim. Keunikan inilah yang memungkinkan kita membangun pabrik vertikal untuk produksi tomat. Varietas seperti Bull's Heart, Debarau, dan banyak hibrida modern yang berlabel F1 sangat ideal untuk tujuan ini. Mereka memiliki potensi hasil panen yang sangat besar, dan potensi inilah yang akan kita maksimalkan. Sebelum membeli benih, selalu baca deskripsi pada kemasan dengan cermat. Jika tertulis varietas tersebut indeterminate atau tinggi, serta membutuhkan penyangga dan pembentukan, itulah yang kita cari. Memilih varietas yang salah adalah kesalahan fatal pertama, yang akan membuat semua upaya Anda selanjutnya menjadi sia-sia belaka. Fondasi untuk panen tomat tinggi kita di masa depan diletakkan sejak kita mulai menyemai benih. Bibit yang lemah, kurus dan kutilang, kurus tinggi langsing, tidak akan pernah bisa mencapai potensi hasil maksimalnya, seintensif apapun perawatan yang Anda berikan nanti.
Target kita adalah saat tiba waktunya pindah tanam ke lahan, kita sudah memiliki bibit yang gempal, kuat, berbatang tebal, daunnya hijau pekat, dan tentu saja memiliki sistem perakaran yang sangat baik. Apa saja rahasianya? Pertama, cahaya. Tomat harus mendapat cahaya yang cukup, minimal 12-14 jam dalam sehari. Jika cahaya alami kurang memadai, wajib hukumnya menggunakan lampu tumbuh atau grow light. Kedua, rezim suhu yang tepat. Pastikan suhunya sekitar 22 hingga 24 derajat pada siang hari. Dan, ini poin penting, suhu malam harus beberapa derajat lebih dingin. Idealnya sekitar 18 derajat Celcius. Perbedaan suhu inilah yang akan menguatkan bibit, proses hardening, dan mencegahnya tumbuh memanjang. Dan yang ketiga, irigasi yang bijak dan pemupukan yang tepat waktu. Ingat, jangan pernah menyiram bibit terlalu banyak. Biarkan media tanam sedikit mengering di antara sesi penyiraman. Pemupukan pertama menggunakan pupuk majemuk yang kaya fosfor dan kalium. Bisa Anda berikan ketika bibit sudah menumbuhkan 2 atau 3 daun sejati. Bibit yang kuat dan sehat adalah modal utama Anda. Investasi terbaik untuk menjamin panen raya di masa mendatang. Pemilihan dan penyiapan lahan tanam sama pentingnya dengan kualitas bibit yang Anda gunakan. Tomat adalah anak matahari. Mereka butuh lokasi yang terpapar sinar matahari penuh, setidaknya 6 hingga 8 jam sehari. Sedikit saja naungan akan membuat tanaman memanjang, etiolasi, dan hasil panen menurun drastis. Tanah harus gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Idealnya, Anda telah menyiapkan bedengan sejak musim gugur dengan menambahkan pupuk kandang atau kompos. Saat musim semi, Anda hanya perlu menambahkan pupuk mineral majemuk. Namun, aspek paling penting saat kita melatih tomat menjadi satu batang tunggal adalah skema penanaman. Jarak tanam. Lupakan penanaman yang rapat. Calon tanaman raksasa kita membutuhkan ruang yang lega. Jarak optimal antar tanaman dalam satu baris adalah minimal 50 cm atau bahkan lebih baik di angka 60 hingga 70 cm. Sedangkan jarak antar baris sebaiknya sisakan sekitar 1 meter. Mengapa butuh ruang sebanyak itu? Mungkin Anda bertanya. Penanaman yang renggang ini menjamin sirkulasi udara yang sempurna, yang merupakan pencegahan terbaik terhadap penyakit jamur, terutama Phytophthora, busuk daun. Selain itu, setiap tanaman akan mendapatkan lebih banyak sinar matahari dan nutrisi dari tanah, yang secara langsung akan memengaruhi ukuran dan jumlah buah yang dihasilkan. Tiba saatnya momen krusial, menanam bibit ke media tanam yang sesungguhnya. Dan disinilah ada satu teknik budidaya yang bisa membuat tanaman Anda jauh lebih kuat, yaitu penanaman dalam atau deep planting. Jangan tanam tomat di kedalaman yang sama seperti saat ia tumbuh di pot atau polybag. Gali lubang yang lebih dalam, lalu posisikan tanaman miring. Atau Anda bisa membuang 2 helai daun terbawah dan menanam batangnya secara vertikal lebih dalam. Apa rahasianya? Seluruh bagian batang yang tertanam di bawah tanah akan menumbuhkan akar tambahan di sepanjang permukaannya. Dengan cara ini, kita secara artifisial menciptakan sistem perakaran yang jauh lebih kuat dan bercabang. Semakin kuat akarnya, semakin banyak air dan nutrisi yang bisa diserap tanaman dari tanah. Ini ibarat membangun pompa tambahan untuk pabrik tomat kita. Sistem perakaran yang kuat ini adalah kunci agar tanaman dapat menghasilkan panen besar tanpa stres dan kelelahan. Setelah penanaman, pastikan Anda menyiram lubang tanam dengan air hangat sampai merata dan beri mulsa di sekitarnya untuk menjaga kelembapan serta mencegah pertumbuhan gulma. Langkah sederhana di awal ini akan memberikan Anda keuntungan besar sepanjang musim tanam. Jadi, bibit kita sudah berakar kuat dan mulai bertumbuh. Ini adalah tahap paling krusial, pembentukan tanaman. Dan hal pertama yang harus kita kuasai adalah membedakan batang utama dengan tunas-tunas yang lain secara akurat. Petani pemula sering bingung yang bisa menyebabkan mereka salah memangkas tunas. Mari kita pahami baik-baik. Ini adalah batang utama atau batang sentral kita. Dari batang ini tumbuh daun-daun besar dengan tangkai daun yang panjang. Perhatikan baik-baik di mana tangkai daun bertemu dengan batang utama. Sudut ini disebut ketiak daun. Tepat di ketiak daun inilah tunas samping atau yang kita sebut tunas air. Mulai tumbuh. Pada awalnya, tunas air ini terlihat seperti tunas hijau kecil. Jika dibiarkan, ia akan sangat cepat tumbuh menjadi batang kedua yang utuh. Tugas kita adalah mengidentifikasinya dan membuangnya.
Penting untuk tidak tertukar antara tunas air dan tangkai bunga. Tangkai bunga selalu tumbuh bukan dari ketiak daun, melainkan langsung dari batang itu sendiri, di antara daun-daun. Ingatlah, aturan emas ini, apapun yang tumbuh dari ketiak daun adalah tunas air dan wajib dibuang. Periksa tanaman Anda secara rutin, agar tidak terlewat saat pencuri panen ini mulai muncul. Kita telah sampai pada ritual paling krusial dalam budidaya tomat batang tunggal, pemangkasan tunas air. Ini adalah prosedur membuang tunas-tunas samping, atau yang biasa kita sebut tunas air. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap tunas air berpotensi menjadi batang baru yang akan menyerap energi dan nutrisi yang seharusnya dialokasikan untuk buah di batang utama. Oleh karena itu, pemangkasan tunas air harus menjadi kebiasaan rutin Anda, layaknya olahraga pagi. Lakukan prosedur ini minimal seminggu sekali, dan saat tanaman sedang dalam fase pertumbuhan aktif, bahkan lebih sering. Kesalahan terbesar adalah membiarkan tunas air tumbuh terlalu besar. Semakin besar tunas airnya, semakin banyak energi yang sudah terbuang sia-sia oleh tanaman untuk pertumbuhannya, dan semakin besar pula luka yang kita timbulkan saat memotongnya. Ukuran tunas air yang ideal untuk dipangkas adalah antara 3 hingga 5 cm. Pada ukuran ini, tunas masih lunak dan mudah dihilangkan tanpa melukai batang utama. Jangan pernah mengabaikan prosedur ini. Hanya 1 atau 2 minggu saja tanpa pemangkasan, dan barisan tomat Anda yang rapi akan berubah menjadi semak belukar lebat yang tidak terawat dan akan sangat sulit untuk diperbaiki. Kuncinya adalah keteraturan. Buat catatan di kalender Anda, Sabtu pagi, saatnya inspeksi dan pangkas tunas air. Sekarang kita bahas tekniknya. Bagaimana cara yang benar membuang tunas air ini? Ada 2 cara utama, mencubit, pinching, dan mematahkan, breaking. Saya tidak menyarankan menggunakan gunting atau gunting pangkas. Kenapa? Pertama, ada risiko kita memindahkan bibit penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain melalui alat potong tadi. Kedua, setelah dipotong biasanya meninggalkan bekas potongan yang mulus, dan dari bekas luka inilah tunas air baru bisa tumbuh kembali. Cara yang paling tepat dan paling aman adalah dengan mematahkannya langsung menggunakan jari-jari kita. Waktu terbaik melakukannya adalah di pagi hari saat tanaman sedang segar dan penuh kelembapan, sehingga anakan tersebut mudah dipatahkan dan terasa renyah saat lepas. Jepit tunas air di pangkalnya menggunakan ibu jari dan telunjuk, lalu goyangkan sedikit ke samping, ia akan terlepas dengan mudah. Namun, penting untuk diingat, jangan mematahkannya sampai benar-benar habis, rata dengan batang utama. Para pekebun berpengalaman selalu menyisakan sedikit tunggul kecil, kira-kira setinggi 1 cm. Sisaan ini nantinya akan mengering dan menutup bekas lukanya, seperti menyegel, sehingga mencegah tunas air baru tumbuh lagi di titik yang sama. Ini adalah trik sederhana yang sangat membantu dalam perawatan tanaman. Namun, jika tunas air sudah terlanjur besar dan batangnya tebal, lebih baik Anda memotongnya dengan hati-hati menggunakan pisau tajam yang sudah disterilkan dan tetap sisakan tunggul kecil. Tapi, usahakan jangan sampai ia tumbuh terlalu besar. Setelah urusan tunas air selesai, seiring waktu muncul pertanyaan tentang daun-daun bawah. Perlukah daun-daun ini dibuang? Jawabannya pasti ya. Namun, proses ini harus dilakukan secara bertahap dan bijaksana. Daun adalah alat fotosintesis utama tanaman. Tanpanya, tanaman tidak bisa mendapatkan nutrisi. Akan tetapi, seiring pertumbuhan tanaman, daun-daun yang berada di bawah seringkali tertutup bayangan, kurang mendapat cahaya, dan praktis tidak lagi berkontribusi pada hasil panen. Sebaliknya, daun-daun ini justru aktif menguapkan kelembaban. Dan yang paling berbahaya, ketika bersentuhan dengan tanah, daun menjadi pintu masuk bagi berbagai infeksi jamur, terutama penyakit busuk daun, Phytophthora, dan jamur daun, Cladosporium. Oleh karena itu, ada aturan umum. Segera setelah buah pada tandan bunga pertama mencapai ukuran sebesar kenari, semua daun yang berada di bawah tandan tersebut sebaiknya segera dibuang. Ingat, jangan pernah membuang semua daun sekaligus. Ini akan menyebabkan stres berat pada tanaman. Cukup buang 2 hingga 3 helai daun setiap beberapa hari. Cara membuangnya sama seperti membuang tunas air. Patahkan tangkai daun ke arah atas agar mudah terlepas dari batang utama.
Prosedur ini tidak hanya memperbaiki sirkulasi udara pada tanaman, tetapi juga mengalihkan semua nutrisi ke buah yang sedang matang, mempercepat pembesaran dan pematangannya. Saat kita menanam tomat dengan sistem satu batang tunggal, tanaman akan tumbuh tinggi, namun batangnya cenderung tipis dan rapuh, sehingga tidak kuat menahan beban buah saat panen tiba. Oleh karena itu, penyediaan penopang yang kokoh dan cara pengikatan yang tepat adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Tanpa pengikatan, batang tomat akan mudah patah karena keberatan buah. Ada beberapa cara efektif untuk melakukannya. Metode yang paling sederhana adalah menggunakan tiang atau ajir individual setinggi minimal 2 meter yang dipasang di samping setiap tanaman. Seiring tanaman tumbuh, batang diikatkan secara perlahan pada penopang menggunakan bahan yang lembut, bisa berupa tali rami, spaget, klip khusus, atau potongan kain. Jangan pernah menggunakan kawat atau senar pancing, karena bahan-bahan ini berisiko melukai dan memotong batang tanaman. Pastikan ikatan dibuat longgar, berbentuk simpul bebas, agar tidak mencekik batang saat ukurannya membesar. Di rumah kaca atau greenhouse, metode teralis, spalier, sangatlah praktis. Kawat yang kuat direntangkan di atas barisan tanaman tomat, lalu tali vertikal diturunkan dari kawat tersebut hingga ke pangkal setiap batang. Seiring pertumbuhannya, batang tomat cukup dililitkan saja mengelilingi tali ini. Cara ini sangat efisien dan juga menghemat ruang. Sistem apapun yang Anda pilih, ingatlah, pengikatan harus dilakukan secara rutin. Jangan biarkan pucuk atau bagian atas tanaman sampai terkulai. Strategi penyiraman untuk tomat raksasa ini benar-benar berbeda total jika dibandingkan dengan cara kita merawat tanaman tomat biasa. Di sini, kita menerapkan prinsip jarang, namun tuntas. Penyiraman yang terlalu sering dan dangkal akan melatih akar hanya tumbuh di permukaan tanah. Ini membuat akar menjadi malas dan sangat rentan terhadap kekeringan. Padahal tujuan utama kita adalah memaksa akar untuk tumbuh jauh ke dalam, mencari kelembaban. Itulah mengapa kita harus menyiramnya dengan volume air yang melimpah, tetapi tidak sering. Rata-rata 1 atau 2 kali seminggu sudah lebih dari cukup. Namun, ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jenis tanah. Patokan utamanya adalah kondisi media tanam. Tanah harus dibiarkan mengering hingga kedalaman beberapa sentimeter sebelum disiram lagi. Penyiraman harus dilakukan tepat di bagian pangkal akar. Usahakan untuk tidak membasahi daun dan batang. Jika daun terkena air, terutama di sore atau malam hari, ini akan memicu pertumbuhan penyakit jamur. Waktu yang ideal untuk menyiram adalah pagi hari atau sebelum tengah hari. Pastikan airnya hangat, sebaiknya air yang sudah diendapkan di bawah sinar matahari. Air dingin langsung dari sumur atau bor akan menyebabkan stres pada akar. Untuk satu pohon dewasa, pastikan Anda memberikan minimal 5 hingga 10 liter air dalam sekali siram. Tujuannya adalah memastikan tanah basah sampai ke lapisan paling dalam. Penyiraman yang tepat bukan hanya menjamin hasil panen yang besar, tapi juga buah tomat yang lezat dan tidak encer. Guna menghasilkan panen yang melimpah, tanaman jelas membutuhkan asupan nutrisi yang intensif. Skema pemupukannya sendiri bisa kita bagi menjadi 2 fase utama. Fase pertama adalah periode mulai dari pindah tanam hingga munculnya bunga dan pembentukan buah pertama. Pada tahap ini, tanaman memerlukan bahan bangunan untuk memperkuat batang dan membangun daun yang rindang dan kokoh. Elemen utamanya di fase ini adalah nitrogen. Namun penting untuk tidak berlebihan. Kelebihan nitrogen akan menyebabkan apa yang kita sebut obesitas vegetatif atau ngegandul, di mana tanaman fokus memproduksi daun besar-besar, mengabaikan pembentukan bunga dan buah. Oleh karena itu, lebih baik gunakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, tapi kadarnya tidak mendominasi. Infus pupuk organik cair, seperti air rendaman kotoran sapi atau kotoran ayam, atau pupuk hijau dari fermentasi rumput, sangat cocok digunakan. Jika Anda lebih memilih pupuk kimia, Anda bisa menggunakan amonium nitrat atau urea, tapi dalam dosis yang sangat moderat. 1 atau 2 kali pemupukan seperti ini, dengan interval 10 hingga 14 hari, sudah cukup untuk memberikan start yang baik dan mempersiapkan tanaman menuju tugas utamanya, yaitu pembuahan. Selalu perhatikan penampilan tanaman Anda. Jika daunnya tampak hijau gelap dan kuat, itu tandanya nutrisi yang Anda berikan sudah memadai. Ada di AU. Tahap pemupukan kedua dan yang paling krusial dimulai ketika buah tomat mulai terbentuk dan membesar. Sejak saat ini, kita harus mengurangi asupan nitrogen, N, secara drastis dan fokus pada 2 unsur makro lainnya, fosfor, P, dan kalium.
K. Fosfor bertanggung jawab untuk perkembangan akar dan pembentukan bakal bunga baru, sedangkan kalium adalah unsur utama yang menentukan ukuran, bobot, rasa, dan tingkat kemanisan buah. Kekurangan kalium menyebabkan pematangan buah tidak merata, sering ditandai dengan munculnya pundak hijau di dekat tangkai buah dan rasanya cenderung asam. Lalu, pupuk apa yang harus digunakan? Pilihan ideal adalah monopotasium fosfat atau MKP. Pupuk ini mengandung kombinasi fosfor dan kalium dalam bentuk yang sangat mudah diserap oleh tanaman. Kita juga bisa menggunakan kalium sulfat atau abu kayu biasa, yang merupakan sumber kalium dan mikronutrien yang sangat baik. POSHAM. Pemupukan kalium harus dilakukan secara rutin, yaitu setiap 10 hingga 14 hari sekali, selama seluruh periode pembentukan buah hingga panen. Pemupukan inilah yang memungkinkan tanaman tomat memaksimalkan potensinya dan mengembangkan semua buah yang telah terbentuk hingga mencapai ukuran yang optimal. Selain unsur makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, tomat juga membutuhkan serangkaian lengkap mikronutrien agar bisa tumbuh dan berbuah secara optimal. Walaupun kebutuhannya sedikit, kekurangan mikronutrien ini bisa menyebabkan masalah yang sangat serius. Salah satu mikronutrien paling penting adalah boron. Boron berperan penting dalam proses perkecambahan serbuk sari yang sangat menentukan keberhasilan pembuahan bunga. Jika tanaman kekurangan boron, bunganya bisa gugur tanpa sempat membentuk bakal buah. Oleh karena itu, saat masa puncak pembungaan, sangat dianjurkan untuk memberikan pemupukan lewat daun, yaitu dengan menyemprotkan larutan asam borat langsung ke daun. Unsur krusial lainnya adalah kalsium. Kekurangan kalsium, terutama saat cuaca panas, menyebabkan gangguan fisiologis yang dikenal sebagai busuk ujung buah atau blossom end rot. Gejalanya adalah munculnya bercak hitam dan kering di bagian ujung buah. Untuk pencegahannya, kita bisa menggunakan pupuk kalsium nitrat. Selain itu, tomat juga memerlukan magnesium, zat besi, seng, dan berbagai unsur lainnya. Cara termudah untuk memastikan tanaman mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan pupuk majemuk berkualitas tinggi. Pupuk ini biasanya sudah mengandung semua mikronutrien dalam bentuk kelat atau chelated, yang berarti sangat mudah diserap oleh tanaman. Tomat jenis indeterminate, atau tomat yang tumbuhnya tak terbatas, seperti yang kita tahu, bisa tumbuh tanpa henti. Jika kondisinya bagus, tanaman ini akan terus meninggi sampai datangnya embun beku atau musim dingin menghentikannya. Tapi kita jelas tidak butuh batang setinggi 3 meter di bulan September, apalagi jika kita tidak sempat memanen hasilnya. Tugas kita adalah menghentikan pertumbuhan tanaman tepat waktu, agar semua energinya dialihkan untuk mematangkan buah-buah yang sudah terbentuk. Prosedur ini dinamakan pinching atau pemotongan pucuk, topping. Ini biasanya dilakukan di akhir bulan Juli atau awal Agustus, tergantung zona iklim tempat kita tinggal. Intinya sederhana, kita cari pucuk batang utama, lalu potong atau jepit saja titik tumbuhnya. Biasanya kita melakukannya di atas tandan bunga kedua, setelah tandan terakhir yang kita prediksi akan kita panen. Artinya, kita sisakan tandan buah pada batang sesuai dengan perhitungan kita, yaitu yang diperkirakan akan sempat matang sebelum cuaca dingin tiba. Setelah pemotongan pucuk, tanaman akan menerima sinyal kuat. Pertumbuhan ke atas sudah selesai, saatnya fokus pada buah. Semua nutrisi pun segera mengalir ke buah, mempercepat proses pengisian dan pematangannya secara signifikan. Teknik ini memungkinkan kita mendapatkan panen penuh, bahkan di daerah yang memiliki musim panas yang pendek. Salah satu manfaat utama dari pembentukan tanaman menjadi satu batang tunggal adalah berkurangnya risiko serangan penyakit secara drastis. Kenapa bisa begitu? Alasannya sangat sederhana. Saat kita membersihkan semua tunas air yang tidak penting dan daun-daun di bagian bawah, kita secara otomatis menciptakan iklim mikro yang sempurna di area tanam. Tanaman tidak lagi terlalu rimbun, sehingga sirkulasi udara menjadi sangat lancar dari segala arah. Sinar matahari pun mudah menembus hingga ke batang dan permukaan tanah di bawahnya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada lagi kelembapan yang tertahan di daun setelah hujan atau penyiraman. Ini sangat merugikan spora penyakit jamur, seperti Phytophthora, busuk daun, Cladosporium, atau busuk abu-abu. Perlu diingat, untuk bisa tumbuh dan menyebar, patogen penyakit ini memerlukan kelembapan tetesan air dan kondisi udara yang mandek atau stagnan. Nah, dengan teknik pembentukan yang tepat dan jarak tanam yang renggang, kita telah menghilangkan kondisi nyaman yang mereka butuhkan.
Tentu saja, metode ini tidak memberikan jaminan 100% bebas penyakit, apalagi jika Anda menghadapi musim penghujan yang dingin. Namun, ini adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Teknik ini memungkinkan kita mengurangi frekuensi penyemprotan fungisida secara signifikan, atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Terutama jika kita menggunakan preparat biologis pencegahan berbasis Bacillus subtilis atau Trichoderma. Meskipun ditanam di area yang memiliki ventilasi sangat baik, tanaman tomat kita tetap berisiko diserang hama. Yang paling sering muncul adalah kutu daun, kutu kebul, dan tungau laba-laba. Pendekatan proaktif jauh lebih efektif daripada harus berjuang melawan populasi hama yang sudah terlanjur banyak. Apa maksudnya? Inspeksi rutin. Biasakan diri Anda untuk memeriksa bagian bawah daun tomat setidaknya beberapa hari sekali. Karena disinilah biasanya hama-hama itu bersarang. Jika Anda menemukan pengintai pertama, jangan buru-buru mengambil insektisida kimia. Pada tahap awal, produk biologis atau metode alami bekerja sangat baik. Contohnya, larutan sabun hijau atau sabun cuci piring efektif membersihkan kutu daun. Untuk kutu kebul di greenhouse, Anda bisa memasang perangkap perekat berwarna kuning. Sementara itu, tungau laba-laba tidak suka kelembaban tinggi. Oleh karena itu, terkadang cukup menyemprot tanaman dengan air bersih, terutama di bagian bawah daun. Yang paling penting adalah, jangan biarkan masalahnya berlarut-larut. Semakin cepat Anda menemukan hama, semakin mudah dan aman bagi hasil panen Anda untuk mengatasinya. Ingatlah bahwa tanaman yang sehat dan kuat, yang mendapatkan nutrisi serta air yang cukup, secara alami akan lebih tahan terhadap serangan hama. Dan tibalah saat yang paling menyenangkan, panen raya. Namun, ada beberapa trik khusus yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita tahu tomat sudah matang sempurna dan punya rasa maksimal? Hanya berpatokan pada warna itu tidak selalu tepat. Ciri utama adalah warna yang khas sesuai varietasnya. Jika varietasnya seharusnya merah cerah, tunggu sampai warnanya pekat dan merata. Jika buahnya berwarna merah muda, ia harus berubah menjadi merah jambu yang lebih tua. Tapi ada juga tanda sentuhan, taktil. Tomat yang matang ketika ditekan sedikit terasa kenyal atau memantul. Teksturnya tidak lagi keras seperti batu, tapi juga belum lembek. Sebaiknya petik buah beserta tangkai dan kelopaknya, calyx. Ini akan membuatnya lebih awet disimpan. Jangan tarik buahnya. Lebih baik lepaskan dengan hati-hati pada sambungan tangkai buah atau potong menggunakan gunting. Memanen secara rutin bukan hanya menyenangkan, tetapi juga merupakan teknik budidaya yang penting. Ketika kita mengambil buah yang sudah matang, kita memberi sinyal kepada tanaman untuk mengalihkan energinya agar fokus mengisi dan mematangkan tandan berikutnya. Jangan menunggu sampai semua tomat dalam satu tandan matang secara bersamaan. Petiklah yang sudah siap, ini akan mempercepat pematangan buah-buah sisanya. Memanen setiap 2-3 hari saat puncak musim adalah praktik yang normal untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Mari kita tinjau kembali 5 kesalahan paling umum yang bisa membuat semua usaha keras Anda sia-sia. Kesalahan nomor 1, salah memilih varietas. Mencoba menanam varietas determinate hanya dengan satu batang utama hanyalah membuang-buang waktu. Kesalahan nomor 2, sifat pelit. Menyisakan 1 atau 2 tunas air bagian bawah hanya untuk jaga-jaga akan merusak seluruh prinsip metode ini dan menghabiskan energi tanaman. Kita harus menghilangkan semua tunas air tanpa terkecuali. Kesalahan nomor 3, tidak teratur. Melewatkan jadwal pemangkasan tunas air selama seminggu saja bisa menghasilkan hutan yang liar dan sulit untuk ditangani di kemudian hari. Kesalahan nomor 4, cara pengikatan yang salah. Menggunakan senar tipis atau simpul ketat yang mencekik batang tanaman berisiko merusak dan mematikannya. Selalu gunakan bahan yang lembut dan simpul yang longgar. Dan akhirnya, kesalahan nomor 5, ketidakseimbangan nutrisi. Kelebihan nitrogen di paruh kedua musim tanam akan mendorong pertumbuhan daun, bukannya buah. Sementara itu, kekurangan kalium akan membuat hasil panen Anda kecil dan terasa asam. Hindari kelima kesalahan ini, dan jalan Anda menuju panen yang berlimpah dan memecahkan rekor akan jauh lebih singkat dan mudah. Nah, setelah kita bedah tuntas seluruh prosesnya, mulai dari benih sampai buah matang, mari kita kembali melihat angka yang kita sebutkan di awal, 76 kg dari 12 pohon. Mari kita hitung. Ini berarti rata-rata hasil yang didapat adalah lebih dari 6 kg 300 gram per satu tanaman. Apakah hasil ini mungkin dicapai? Tentu saja, sangat mungkin.
Ketika kita menanam tomat dengan sistem satu batang tunggal, tergantung varietas dan durasi musim tanam, kita bisa mendapatkan antara 8 hingga 12 atau bahkan lebih dompolan buah yang utuh dan berkualitas. Jika setiap dompolan rata-rata menghasilkan minimal 500 hingga 600 gram buah, maka total hasilnya akan mencapai 6 hingga 7 kilogram yang kita impikan dari setiap pohon. Setiap langkah yang telah kita bahas, mulai dari pemilihan varietas dan penyiapan bibit, hingga pemangkasan tunas air, pasen, pengairan, pemupukan, dan pemotongan pucuk, semuanya memberikan kontribusi pada angka hasil akhir ini. Ini bukanlah keajaiban atau sihir. Ini adalah pendekatan sistematis dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan tanaman. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuka seluruh potensi genetik yang sudah ditanamkan oleh para pemulia pada varietas-varietas tomat modern yang berdaya hasil tinggi. Nah, mari kita rangkum. Seperti yang Anda lihat, menghasilkan puluhan kilogram tomat berkualitas tinggi hanya dari sedikit pohon bukanlah sekadar mitos tukang kebun, melainkan kenyataan yang sangat bisa dicapai. Rahasia utamanya bukan terletak pada pupuk ajaib, melainkan pada manajemen tanaman yang cerdas. Pembentukan satu batang tunggal adalah kunci utama sistem ini. Pilihlah varietas indeterminate yang tepat, sediakan kondisi lingkungan yang nyaman, konsisten dalam pemangkasan tunas air. Jangan lupakan penyanggaan, berikan nutrisi dan air sesuai kaidah ilmiah, dan hasilnya pasti akan membuat Anda takjub. Metode ini akan mengubah setiap pohon tomat Anda menjadi pabrik vertikal berkapasitas tinggi yang memproduksi buah-buahan lezat. Ya, ini memang butuh perhatian dan ketelatenan, tapi percayalah, begitu Anda mulai memanen berember-ember hasil, semua kerja keras itu akan terbayar berlipat ganda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap tips ini bisa membantu Anda memecahkan semua rekor pribadi panen Anda di musim tanam berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini dan berikan like jika video ini bermanfaat. Sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Berapa rekor panen tomat Anda dan metode pembentukan apa yang Anda terapkan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, saya sangat ingin membacanya.